Selamat sore Sobat Milenial and Gen Z, bertemu kembali di hari Senin bersama saya Gilang Padutanaya di program POV Times, di mana kita akan membahas isu yang sedang ramai diperbincangkan dan bagaimanakah sudut pandang dari redaksi dan pemimpin redaksi IDN Times, Mbak Uni Lubis. Selamat sore Mbak. Sore Gilang, sore juga teman-teman Sobat Milenial and Gen Z. Oke, Mbak Uni, ada dua tema yang akan kita bahas. Yang pertama ini lagi rame-rame ya di media sosial. Kemarin di salah satu kota, yakni di Bekasi, ini ada antrian orang rame banget ini. Hanya untuk mendapatkan uang instan cukup dengan men-scan mata. Aplikasinya adalah World App. Menjanjikan uang tunai mulai dari 200 hingga 800 ribu. Tapi syaratnya harus men-scan mata atau retinanya. Nah, ini apa nggak berbahaya Mbak? Ya, kita akan bahas dua tema kali ini di POV Times. Yang pertama soal World ID atau World Apps ya. Kemudian yang kedua soal batalnya mutasi Letjen Kunto ya. Kunto Arif, putranya Pak Wakil Presiden Trisutrisno. Nah, untuk yang World ID, IDN Times ada yang pertama memberitakan soal itu ya. Karena, nah ini kan minggu lalu saya cerita ya, karena kita tapping dari San Francisco. Jadi saya menghadiri acara namanya Atlas. Itu semacam business update yang dilakukan undangannya dari Tools for Humanity. Tools for Humanity ini adalah perusahaan yang didirikan oleh Sam Altman, yang juga kita kenal sebagai founder dari OpenAI, yang ChatGPT itu, dengan Alex Blania. Di perusahaan ini Sam Altman itu sebagai chairman dan Alex sebagai CEO. Nah, acaranya dihadiri oleh sekitar 1000-an orang ya, tanggal 30 April di Fort Mason, itu bekas benteng ya, militer di San Francisco, gede-gedean lah. Di situ Sam Altman muncul 4 menitan lah, cerita tentang bagaimana World ID. Jadi sebetulnya World ID ini baru mulai menjadi brand ya. Sebelumnya dikenal sebagai WorldCoin 2021. Jadi ide WorldCoin ini muncul, kalau kita baca-baca itu tahun 2019, berdua tuh si Sam Altman sama Alex Blania. Kemudian tahun 2021 mereka mulai dengan WorldCoin. Ini intinya adalah semacam aplikasi yang bisa mengkonek ke semua berbagai macam layanan, terutama di dunia keuangan, itu lewat crypto wallet ya. Jadi dompet elektronik kripto. Nah, idenya pada saat itu Sam Altman itu menyampaikan ke berbagai pihak di sana ya, mungkin termasuk pitch ke investor, ke negara-negara yang menjadi tujuan untuk merekrut user, itu semacam universal basic income. Jadi bagaimana lewat pengguna dari WorldCoin ini bisa mendapatkan penghasilan yang dan wealth redistribution ya, redistribusi dari kekayaan. Jadi semuanya bisa merasakan mendapatkan manfaat lewat aplikasi berbasis kripto. Nah, tapi nampaknya itu menimbulkan masalah di berbagai negara, karena bahkan di Amerika Serikat sendiri ini juga nggak bisa dijalankan. Jadi justru tanggal 30 April di acara yang di San Francisco baru diumumkan bahwa sekarang namanya World ID ya, itu baru bisa diluncurkan, dioperasionalkan di Amerika itu tanggal 1 Mei. Jadi sesudah dari tanggal 30. Jadi tadi kalau kita kembali 2021 WorldCoin, tapi kayaknya banyak mendapatkan tantangan dari berbagai negara, bahkan di Amerika sendiri, karena aturan tentang kripto, blockchain apa segala macam juga belum jelas. Jadi negara-negara masih ragu-ragu atau enggan untuk menerapkan. Lalu kemudian 2023 di rename atau di rebrand ya, dikemas ulang namanya supaya nggak ada koinnya. Jadi namanya World ID. Tapi prinsipnya tetap sama. Cuman narasi dari Sam Altman kalau saya baca di berbagai wawancara di media juga sudah berubah. Narasinya adalah ini adalah sebuah aplikasi yang tetap berbasis kripto, yang bisa memastikan identitas unik dari setiap orang. Jadi kan kalau di dunia ini kan sekarang terutama di saat AI berkembang dengan luar biasa,
maka juga berkembang yang palsu-palsu, bot, deepfake ya. Kalau kamu main game, kamu kan nggak bisa memastikan bahwa kamu tuh lagi main game beneran sama orang atau enggak ya. Apakah bot atau mesin? Atau misalnya yang kita lagi transaksi misalnya ya, apakah itu transaksinya itu bisa diverifikasi bahwa yang sedang kita ajak transaksi itu adalah manusia beneran atau ya orang lain gitu, orang lain dalam bentuk mesin gitu ya. Nah jadi Volt ID itu menawarkan verifikasi identitas unik. Lewat apa? Lewat scan retina mata. Karena kalau biometrik ini tidak ada manusia yang sama retina matanya di dunia ini ya. Kalau yang lewat yang lain-lain lewat sidik jari apa segala macam sudah bisa potensial untuk bisa dipalsukan. Tapi kalau retina ini kayak semacam pertahanan terakhir dari identitas setiap orang ya, setiap manusia. Jadi dia menawarkan itu. Namanya Volt ID. Dia masuk ke berbagai negara ya. Nah, tapi yang menariknya justru dari acara di tanggal 30 April, terus terang saya mulai curiga ya. Habis acara peluncuran, Sam Altman cuma ngomong 4 menitan, lalu yang lebih banyak ngomong adalah Alex Blania ya, dia mengulang-ulang apa yang selama ini sudah disampaikan berbagai tempat, bahwa ini aman, datanya itu tidak begitu digunakan, di scan, di ops, namanya ops ya, yang kayak bola gitu, ada kameranya, jadi orang itu kayak gini ya, kayak misalnya kalau ini opsnya ya bulat gitu kayak kepala, terus dia kayak gini, kayak cek kacamata, terus berarti di scan ya, terus nanti kalau misalnya sudah di scan, nanti dia akan bisa mendapatkan insentif, insentifnya namanya WLD dari WorldCoin. Kalau di Amerika itu kemarin kira-kira sekitar $25 per satu ya. Artinya data retina kamu tuh dihargai secara segitu. Mungkin untuk bulan itu ya. Nah, tapi sebelum ke sana saya juga riset di beberapa negara menghadapi masalah kayak misalnya di Korea Selatan dan di Brasil itu mereka itu harus, kalau di Brasil operasi dihentikan sementara. Korea Selatan mereka harus membayar denda karena ketahuan mereka mengumpulkan data tanpa ketentuan atau keterangan yang jelas data ini mau dipakai untuk siapa dan sertifikat atau surat persetujuannya juga tidak pakai bahasa Korea sehingga mungkin banyak orang yang nggak tahu ya. Kemudian mereka melakukan berbagai macam pengumpulan data yang serupa di negara-negara yang banyak orang miskin, termasuk Indonesia ya. Di negara Afrika apa segala macam. Siapa sih yang nggak mau diiming-imingi kalau orang miskin susah ya? Diiming-imingi bakal dapat 300.000 atau 200.000 sebulan dari hasil redeem dari kripto WLD dan hanya cuman ngasih begini tanpa mereka tuh tahu apakah nanti bisa dihapus beneran, dampaknya segala macam karena sudah menyerahkan pertahanan terakhir dari identitas personalnya. Nah, dan ketika ditanya soal bisnis model juga menurut saya dan beberapa wartawan lain, karena waktu itu diundang wartawan dari berbagai negara ya, termasuk Indonesia, juga jawabannya tuh nggak meyakinkan lah ya. Waktu itu diumumkan ada kerjasama dengan berbagai nama besar ya, misalnya kayak Visa ya, kemudian Match Group yang di bawahnya ada Tinder yang untuk dating app itu ya. Lalu Razer ID yang untuk game. Mereka terus terang Alex waktu jumpa pers bilang dia mengincar pasar Korea karena pasar Korea tuh gamernya tuh gede. Nah, mulai curiga di situ. Saya kan kembali tanggal 2 ya, tanggal 2 Mei. Terus tiba-tiba mungkin karena saya banyak googling ya, banyak mencari informasi, mungkin algoritma menyodorkan ke saya beberapa informasi kegiatan dari Volt ID di Indonesia. Nah, ternyata mereka sejak 2 bulan terakhir itu sudah melakukan pengumpulan data. Kita kemudian melakukan investigasi ya, tim IDN Times datang ke beberapa tempat di Rawalumbu, di Bekasi,
itu setiap hari itu di ruko itu banyak sekali puluhan ratusan orang datang mengantri ya untuk bisa diambil scan retina matanya itu ya. Dan mereka ada yang karena dikasihnya WLD ya, kripto. Jadi kalau pas harganya lebih bagus itu bisa dapat 800.000, tapi belakangan turun bisa dapat cuma 200, 300. Jadi bergantung kepada rate daripada si kripto ini. Dan ini ada di berbagai tempat. Sebuah media asing melakukan investigasi, rupanya sudah dari sekitar 2-3 bulan yang lalu itu sudah juga sampai di desa-desa di Jawa Barat dan di Jawa Tengah. Nah, jadi mereka melakukannya tanpa sementara ini, selama ini ternyata aparat juga anehnya itu nggak curiga gitu bahwa ada bangunan yang tiap hari didatangin oleh ratusan orang. Agak sulit dipercaya bahwa aparat itu nggak datang ke situ, ini ada apa nih gitu ya, bertanya. Terus apakah ada izinnya misalnya ya? Pengumpulan data itu, apalagi datanya data biometrik ya. Mestinya kan aparat itu curiga, tapi ternyata mereka selama ini bebas beroperasi. Apakah aparatnya nggak curiga atau ada hal yang lain, kita nggak tahu ya. Tapi kemudian concern-concern dari masyarakat itu rupanya sudah banyak juga laporan ke masyarakat yang masuk ke OJK dan Komdigi. Nah akhirnya kan karena banyak sekali masukan dari masyarakat, Komdigi dan OJK juga, kita wawancara OJK ya. Kepala OJK, Ketua Dewan Komisioner OJK, Pak Mahendra Siregar langsung menginformasikan bahwa izin untuk operasionalnya dibekukan. Kemudian hari Minggu pagi ya, tanggal 4 kemarin itu Menkomdigi mengeluarkan siaran pers juga yang membekukan izin dari World ID ini, mungkin biar pasti. Jadi karena jadi PT Terang Bulan Abadi dan PT Sandina Abadi Nusantara selaku mitra lokal dari TFH atau Tools for Humanity akan dipanggil untuk memberikan klarifikasi atas dugaan pelanggaran ketentuan penyelenggaraan sistem elektronik dalam layanan WorldCoin dan World ID. Sebenarnya ini sama ya, nama barunya World ID ya. PT Sandina Abadi Nusantara tercatat sebagai TDPSE untuk WorldCoin, namun PT Terang Bulan Abadi belum ya. Nah, jadi kata Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Alexander Sabar, langkah pembekuan ini diambil menyusul laporan masyarakat mengenai aktivitas mencurigakan yang berkaitan dengan layanan WorldCoin dan World ID. Nah, dari penelusuran awal, PT Terang Bulan Abadi belum terdaftar sebagai penyelenggara sistem elektronik dan tidak memiliki TDPSE sebagaimana diwajibkan dengan peraturan perundang-undangan. Nah, ini langkah yang menurut saya tepat ya, dan harus secara konsisten itu dilakukan. Karena gini, kalau misalnya ada pengumpulan data biometrik, misalnya pihak Tools for Humanity itu mengincar data Dukcapil 270 juta. Bukankah seharusnya ini dilakukan oleh pemerintah ya? Karena selama ini ketidakpercayaan, bahkan ketidakpercayaan dari publik terhadap kemampuan untuk mengamankan data pribadi itu juga muncul ke pemerintah. Bagaimana mungkin kita bisa percaya bahwa data personal kita percayakan kepada pihak ketiga, apalagi pihak asing ya. Pihak ketiga lah, kita nggak usah bilang, kadang karena teknologinya emang dari asing, kita belum secanggih itu, kita jangan ngomong asing juga, tapi pihak ketiga, siapapun itu ya. Bukan dikelola oleh pemerintah. Jadi data itu ada di tangan dari pihak ketiga, ya, bukan oleh pihak berwenang. Ketika data itu dikelola oleh pihak berwenang pun sudah terjadi, sering terjadi banyak data bocor, ya, termasuk yang pusat data nasional kita juga bocor, ya, data berbagai macam data yang berkaitan dengan kepentingan publik juga bocor, ya. Nah, ini saja kita masih punya problem, ya. Tahu-tahu ini ada pihak ketiga yang mau menawarkan untuk mengumpulkan data melalui scan retina, ya. Dan kita tidak tahu akan digunakan untuk apa. Karena sekarang itu fasenya mereka itu ada fase membakar duit. Mereka dapat dana dari investor $200 juta dari Andreessen Horowitz, dan kemudian mereka lagi memperbanyak sebanyak mungkin mendapatkan user. Harusnya logikanya
yang bermain atau bertransaksi kripto atau kartu kredit atau dating app atau segala macam kan kelas menengah. Tapi kenapa kok yang dicari user di negara-negara miskin, yang banyak orang miskin masuk di Indonesia rakyat-rakyat kelas bawah yang tadi itu. Jadi kan nggak nyambung. Jadi satu-satunya yang masuk akal adalah mereka nggak peduli itu siapa. Kalau perlu siapapun yang mau gue bayar, itu mau memberikan data biometrik retina mata. Yang penting user gue bertambah. Kemarin kan di tanggal 30 April dia mengumumkan mencapai 26 juta user di 160-an negara ya. Saya tanya, berapa user di Indonesia? Karena dia sudah mulai beroperasi, setidaknya dia bilang, karena tanggal 11 Februari, dia ada acara tuh, Tools for Humanity, itu ada acara yang dihadiri oleh Menteri Koordinator Muhaimin Iskandar. Waktu saya cek langsung pada tanggal 3 April kemarin ke Caimin bilang itu acara, saya hanya hadir diundang oleh Foreign Policy yang didirikan oleh Pak Dino Patijal ya, FPCI, Foreign Policy Community of Indonesia ya. Memang kita lihat tuh diposting sama Caimin di media sosialnya. Jadi Caimin juga pegang ops-nya tuh bola. Sekarang ada ops yang lebih baru. Bahkan kemarin juga diluncurkan rencana untuk meluncurkan mini ops yang bentuknya tuh lebih simple gitu. Nah, jadi itu. Jadi mereka beroperasi yang perlu kita pertanyakan adalah untuk apa data itu nanti ya? Karena pernah ada kasus ya yang sebuah apps yang mengumpulkan data personal juga lewat DNA. Itu sempat istilahnya itu booming lah ya. Tapi tiba-tiba dia bangkrut. Dan ketika dia bangkrut, data-data melalui air liur atau segala macam yang dikumpulkan dari user yang ingin mengetahui sejarah riwayat hidupnya lewat DNA dikemanain? Apakah beneran bisa diproses untuk dari user untuk meminta supaya data itu dihapus juga tidak mudah ya. Lalu ada juga wartawan yang menulis bahwa ketika perang ya di Afghanistan tuh tentara Amerika mengumpulkan data iris dari orang-orang Afghanistan yang bareng sama mereka ya, atau berperang. Tapi kemudian ketika 2021 tentara Amerika pull out, sangat dikhawatirkan data-data biometrik itu jatuh ke tangan, termasuk ke tangan Taliban. Terus buat apa gitu ya? Karena sekarang, jadi kalau itu Taliban kan sering berkuasa di Afghanistan. Jadi pertanyaan bahwa ini siapa yang nanti megang datanya? Mereka bilang bahwa setiap kali nanti habis di-scan datanya hilang. Jadi datanya itu nggak disimpan oleh mereka, nggak masuk akal, sulit juga gitu ya. Terus kedua, kalau kita udah nggak mau lagi jadi user, itu bisa nggak kita misalnya minta supaya datanya dihapus? Itu juga belum jelas ya. Model bisnis juga belum. Tapi intinya banyak sekali pertanyaan yang berkaitan dengan World ID ini. Dan tujuannya apakah nantinya untuk apa? Apakah memang untuk pengumpulan data yang kemudian data itu bisa diperjualbelikan untuk kepentingan siapa yang membutuhkan data dari individu-individu ini? Ini yang mereka sampai detik ini belum bisa memberikan jawaban. Dan ketika saya bertanya di jumpa pers, gimana bahwa banyak negara yang menentang apa segala macam, ya Alex Bania menjawab bahwa ya mereka nggak defensif sih, mereka tahu bahwa itu memang terjadi ya karena diberitakan banyak media. Mereka bilang mereka akan berusaha untuk menjelaskan kepada regulator di negara masing-masing karena ini hal yang baru, pasti tidak mudah untuk mendapatkan kepercayaan ya. Tetapi kita berharap karena perlindungan masyarakat terutama pemerintah itu wajib ya, wajib untuk melindungi data dari warganya. Jadi langkah untuk membekukan operasional sementara, ini kan sementara katanya. Sementara, ya betul. Jadi ini justru digunakan oleh pemerintah dalam hal ini Komdigi dan lembaga terkait untuk juga berkoordinasi dan mengecek, memastikan potensi berbahayanya kalau data yang lewat retina ini justru dikuasain oleh pihak ketiga, ya.
Jadi karena kalau sudah seperti itu berarti memang negara itu lemah dan gagal untuk melindungi keamanan data pribadi dari warganya. Betul. Keamanan terakhir ya dari tubuh kita adalah retina ternyata, namun justru digunakan. Nah Mbak, isu kedua yang juga ramai diperbincangkan adalah mengenai ditundanya mutasi Letjen Kunto Arif oleh Panglima TNI Jenderal Agus Subianto. Nah, ini apakah ada kaitannya dengan sebelumnya nih Forum Purnawirawan TNI yang menuntut agar Wakil Presiden diberhentikan dan kaitannya dengan mantan Wakil Presiden Tri Sutrisno? Ya, ini menarik ya karena saya banyak lama ya meliput. Kita wartawan yang meliput di ABRI, kemudian TNI. ABRI itu zaman Orde Baru ya. Setiap kali mutasi, kemudian promosi, itu pasti lewat namanya Wanjakti ya, di Dewan Jabatan Tinggi ya di lingkungan ABRI, sekarang adalah TNI. Nah itu melibatkan semua matra ya, kalau TNI kan sekarang Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara. Nah ini SK Panglima TNI tentang mutasi ini kan tanggal 29 April. Ya, di mana salah satunya Pak Kunto Arif yang menjabat sebagai Pangkogap Wilhan 1 itu dimutasi menjadi staf khusus Kasat. Ya. Pak Kunto ini diakminya seangkatan ya sama Kasat Jenderal Maruli ya. Nah, saya ini bisa dicek nggak Maijen atau Legend kan ya, Legend. Nah. Tapi kemudian rame ya di media dan media sosial juga membahas ini karena apa? Pak Kunto ini adalah putra dari Wapres Tri Sutrisno. Dan Wapres Tri Sutrisno termasuk di antara para purnawirawan TNI yang yang menyampaikan 8 poin tuntutan ya. Nah, 8 poin ini yang paling banyak dibahas itu kan yang poin 8. Betul. Mengusulkan pergantian Wakil Presiden kepada MPR karena keputusan MK terhadap pasal 169 yang intinya Gibran itu jadi cawapres dan kemudian jadi wapres itu melalui proses yang tidak dianggap tidak konstitusional lah ya. Jadi kalimatnya melanggar hukum acara MK dan undang-undang. Nah, lalu rame ya. Kemudian tanggal 30 April, jadi ini cuma 1 hari ya. Tanggal 30 April ini diralat, ya diralat dan kemudian Kapuspen TNI, Brigjen Christomey itu mengatakan bahwa dalam ralatnya kenapa kok diralat? Artinya kalau diralat kan tetap Pak Kunto tetap di posisinya. Itu karena sesudah dicek ada konsekuensi jabatan yang belum bisa untuk dimutasi karena harus tetap dalam jabatannya. Ya gini, ini dari tanggal 29, Wanjakti itu enggak ujuk-ujuk 1 hari. Itu adalah proses yang panjang sebelumnya dari setiap kesatuan. Sampai kemudian dibicarakan di tingkat pimpinan, ya kan? Karena kan setiap kali mutasi dan rotasi itu kan nggak cuma 1 angkatan, makanya kan pasti itu melibatkan Kasal, KSAD dan Kasal, ya. Artinya kalau alasannya adalah ternyata konsekuensi dari mutasi ini ada yang harus meninggalkan jabatannya, padahal ternyata belum bisa. Harusnya itu sudah dipikirkan dari sebelum diputuskan Wanjakti, ya. Ini selisih 1 hari. Ini selisih 1 hari. Ini hampir seingat saya nggak tahu, mungkin aja saya lupa, namanya juga manusia ya. Tapi ini hampir nggak pernah terjadi gitu ya. Dan ini cuma beda 1 hari. Dan karena itu kecurigaan bahwa ralat ini adalah karena kontroversi yang muncul di masyarakat, kecurigaan bahwa ini masih ada cawe-cawe dari pihak-pihak yang harusnya sudah tidak ada di pemerintahan. Karena kan kemudian penggantinya adalah mantan ajudannya Presiden Jokowi kalau saya nggak salah, Pak Hersan ya. Atau nah itu jadi menguat gitu ya. Apalagi seolah-olah ini
dimutasi karena bapaknya Pak Tri itu ikut dalam mengusulkan. Nah, yang muncul di masyarakat kan gitu kan, bahwa wah ini Panglima TNI ini masih loyal ke Presiden Jokowi nih, seperti itu ya. Jadi ya pasti dibantah lah sama Pak Jokowi, karena dimanapun Panglima tertinggi adalah Presiden yang sedang menjabat. Nah, tapi itu tadi dari 29 kok dalam satu hari sudah diralat, lalu dikait-kaitkan. Nah, saya mencoba untuk bertanya kepada pihak istana, ini apa yang terjadi? Jadi sumber kita di istana mengatakan bahwa Presiden tidak tahu bahwa Pak Kunto akan digeser. Artinya, saya juga sempat nanya, masa nggak tahu? Emangnya sesudah Wanjakti nggak dilaporkan ke Sekretaris Militer Presiden, lalu Presiden tahu? Jawabannya adalah kalau mutasi di antar kesatuan tidak perlu lapor ke Presiden. Kalau kenaikan pangkat perlu lapor ke Presiden, ya. Nah itu jawabannya, jawaban resmi ya. Kita wartawan itu selalu diajari untuk mesti kurius ya, mesti tidak menerima begitu saja jawaban resmi, apalagi tadi sekuensnya kok dari 29 mestinya udah dipikirin lama sebelum sampai tanggal 29, tiba-tiba diralat hanya dalam waktu sehari sesudah rame semuanya diberitakan oleh media, berdasarkan juga media melihat bagaimana kecurigaan yang berkembang di media sosial juga ya, di masyarakat. Nah jadi tentu kita berharap bahwa pertama, TNI adalah lembaga yang mestinya sedapat mungkin, meskipun tidak mungkin ya, sedapat mungkin itu bersih dari intervensi kepentingan politik tertentu. Politik TNI adalah politik negara ya, sehingga jangan sampai urusan orang per orang itu kemudian mencampuri atau mewarnai ya keputusan-keputusan termasuk soal promosi dan mutasi di lembaga ini ya. Tetap, dan ini jangan terulang lagi karena ini akan menurunkan kredibilitas dari TNI ya. Jangan dilihat sekarang Panglima TNI-nya siapa atau siapapun, tetapi orang melihatnya dan kita di IDN melihatnya ini adalah lembaga TNI, siapapun itu pimpinannya. Jadi kredibilitas dari TNI ini mesti dijaga ya. Dalam segala hal tunduk kepada konstitusi tentu saja, tidak diintervensi oleh kepentingan pribadi atau kelompok. Tapi ini menunjukkan ini contoh yang tidak baik ya. Tidak baik sebuah keputusan yang mestinya sudah dipikirkan panjang, tapi kemudian karena kontroversi dan karena itu langsung diubah. Tetapi yang terakhir nih Gilang, berkaitan dengan 8 poin itu, juga kita harus hati-hati melihatnya ya, kan, dan itu sudah sempat saya singgung di yang lalu. Jangan sampai melanggar konstitusi, jangan sampai ini menjadi jebakan Batman juga buat Presiden Prabowo. Ya, jebakan Batman sehingga Presiden Prabowo didorong justru untuk melanggar konstitusi. Nah, termasuk yang poin 1 yang apa, kita tidak bisa, jangan sampai gara-gara misalnya orang setuju bahwa ada masalah dengan munculnya Gibran sebagai cawapres dan kemudian wapres lewat proses di Mahkamah Konstitusi yang melibatkan Pak D-nya ya, omnya yang pada saat itu menjadi ketua Mahkamah Konstitusi. Tetapi poin pertama ini bahaya. Poin pertama kembali ke Undang-Undang 1945 asli sebagai tata hukum politik dan tata tertib pemerintahan. Ini pasti memang pihak tentara tuh pasti pengen balik lagi ke masa itu. Satu, di masa Undang-Undang 45 ini kan masa seperti Orde Baru sebelum reformasi. Militer bisa masuk ke berbagai posisi di masyarakat termasuk posisi sipil. Kedua, bagaimana konsekuensinya terhadap sistem pemilihan. Dulu kan pemilihan presiden itu posisinya di DPR, MPR, di MPR. Sementara reformasi dan amandemen dari Undang-Undang Dasar 45 itu satu, pembatasan dari masa jabatan presiden maksimal hanya 2 kali, 5 tahun. Sebelumnya kan Pak Harto itu 32 tahun ya. Kemudian yang kedua,
bahwa pemilihan presiden secara langsung, one man one vote, rakyat memilih langsung. Nah, apa ini konsekuensi kalau ternyata mereka ini kebanyakan memang bagian dari Orde Baru, ya, bagian dari ABRI di masa itu, ya, di mana kekuasaan mereka kan Presiden Soeharto itu kan kekuasaannya ditopang oleh 3 pilar, A, B, G. A itu ABRI, waktu itu polisi masih menjadi bagian ya dari ABRI. Kemudian B, birokrasi, G, Golkar, ya. Apakah mau seperti itu? Ya, jadi jangan sampai ya. Saya tahu mungkin cukup banyak orang yang mungkin kecewa ketika Gibran lewat cawe-cawe bapaknya yang notabene pada saat itu masih menjadi presiden, harus diakui atau enggak, itu kemudian bisa mendapatkan tiket, ya, kemudian bahkan terpilih sebagai wapres karena menjadi pasangan dari Prabowo, ya. Tetapi kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 yang asli ini mesti jelas nih. Kalau itu berarti kembali sebelumnya, termasuk konsekuensi kepada tidak ada pembatasan masa jabatan presiden, kemudian pemilihan langsung tidak ada, itu bahaya. Nah, itu bahaya. Jadi seluruh masyarakat dan semua pihak DPR itu mesti hati-hati nih, termasuk partai-partai politik. Partai-partai politik yang ada sekarang nih nggak ada kalau nggak ada reformasi. Pada zaman itu cuma ada ABRI, kemudian P3 sama PDI belum P ya, PDI. Dan notabene 2 partai itu cuma pelengkap penderita aja, karena yang benar-benar berkuasa itu adalah Golkar. Nah, ini semuanya mesti waspada. Makanya 8 poin itu benar-benar harus dicermati betul, ya. Jangan sampai kemudian itu menjadi pintu masuk atau jebakan Batman untuk mengembalikan kita ke situasi di era Orde Baru. Itu mungkin terakhir ya dari POV Times. Mbak Uni, terima kasih banyak untuk 2 tema yang kita bahas di hari ini. Dan kita bertemu lagi di episode selanjutnya, Sobat Milenial and Gen Z. Jangan lupa untuk subscribe maupun komen dan like dan share ya. Terima kasih banyak, saya Gilang Madutanaya beserta tim yang bertugas dan pemimpin redaksi IDN Times, Mbak Uni Lubis, pamit undur diri. Terima kasih banyak Mbak Uni. Ya, sama-sama, sampai jumpa. Gilang, Salam sehat sampai selalu. jumpa.